Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengendalian resiko. Nah, sebelum itu kami izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di kelompok 5 ini terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada Asarun Najwa dengan nomor NPM terakhir 254. Lalu ada saya Damai Rusbandanwangi dengan nomor NPM terakhir 257. Lalu ada Yana Aisyah Nur Salsabila dengan nomor NPM terakhir 388. Kemudian ada Revita Berliana dengan nomor NPM terakhir 394. Lalu ada Dimas Ayu Ramadhani dengan nomor NPM terakhir 397. Lalu ada Rumaisa Diat Sani dengan nomor NPM terakhir 399. Lalu ada Ade Febi Arimbi dengan nomor NPM terakhir 403. Dan Marsha Aulia Andita Putri dengan nomor NPM terakhir 406. Untuk materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jenis pengendalian risiko dan zona risiko berbahaya. Jenis pengendalian risiko ada pencegahan, yaitu mengurangi kemungkinan risiko terjadi. Contohnya pemisahan tugas dalam pembayaran, mengganti bahan kimia berbahaya dengan yang lebih aman. Lalu perbaikan, contohnya yaitu mengurangi dampak kerugian setelah risiko terjadi. Contohnya pelindung mesin, sistem backup data, dan prosedur perbaikan kendaraan. Selanjutnya ada pengarahan, yaitu memberikan petunjuk atau prosedur agar pekerjaan dilakukan dengan aman. Contohnya SOP kerja, pelatihan karyawan, dan penggunaan alat perlindungan diri atau APD. Lalu ada pendeteksian, yaitu menemukan masalah setelah terjadi agar tidak semakin besar. Contohnya audit internal, rekonsiliasi bank, dan pemeriksaan kendaraan secara rutin. Zona resiko bahaya menunjukkan tingkat resiko berdasarkan kemungkinan atau likelihood dan dampak atau impact. Comfort zone yaitu zona resiko rendah biasanya ditoleransi. Contohnya kesalahan kecil dalam pencatatan yang perlu diperbaiki. Confuse zone atau resiko mulai meningkat dan perlu tindakan pengendalian. Contohnya jadwal pengiriman yang terlalu ketat sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan. Lalu ada concern zone, yaitu resiko tinggi yang biasanya dialihkan atau ditransfer seperti melalui asuransi. Contohnya resiko kerusakan gedung akibat kebakaran yang diasuransikan. Lalu ada critical zone, yaitu resiko sangat tinggi dan di luar batas toleransi, sehingga harus dihentikan. Contohnya menghentikan penggunaan bahan kimia yang sangat berbahaya. Selanjutnya adalah biaya pengendalian risiko. Di sini ada foto atau grafik figur 16.3 menunjukkan bagaimana pengendalian dapat menurunkan tingkat risiko dari inherent risk ke current risk. Jadi kita bisa lihat kalau risk A dan risk B itu berada di tingkat risiko sebelum adanya pengendalian. Dan juga bisa kita lihat risk A berada pada tingkat yang lebih tinggi dibanding risk B. Terus, untuk menurunkan risk A, itu diperlukan beberapa pengendalian secara bertahap. Yang pertama, kontrol A1 itu menurunkan inherent risk A ke intermediate A1, kemudian kontrol A2 menurunkan lagi risiko ke intermediate A2, dan pada akhirnya kontrol A3 menurunkan risiko hingga mencapai current risk. Sementara itu, kalau risk B itu hanya membutuhkan satu pengendalian, yaitu kontrol B1 untuk menurunkan risiko dari inherent risk B langsung ke current risk saat itu. Jadi gambar ini menunjukkan jarak antara risiko inherent dan tingkat risiko saat ini. Jika tingkat risiko target yang lebih rendah ditetapkan, maka diperlukan upaya pengendalian tambahan untuk menurunkan tingkat risiko dari tingkat saat ini ke tingkat target yang baru. Selain itu, dengan membandingkan exposure risiko sebelum dan sesudah pengendalian, organisasi dapat melihat manfaat dari setiap kontrol. Setelah itu, biaya dari masing-masing kontrol dapat dipertimbangkan sehingga organisasi dapat melakukan analisis biaya dan manfaat atau cost-benefit analysis untuk menentukan apakah pengendalian tersebut efektif dan efisien. Selanjutnya adalah cost-effective controls. Jadi kita bisa lihat di figur 16.4. Jadi sebelumnya di gambar itu ada 3 garis utama yang garisnya tebal itu. Garis yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah yang kayak gini.
Itu namanya potential loss. Jadi kalau pengendaliannya masih sedikit, potensi kerugiannya besar. Jadi semakin banyak pengendalian, potensi kerugian semakin turun. Makanya dia kayak gini. Yang kedua adalah garis naik dari kiri bawah ke kanan atas yang kayak gini. Ini adalah cost of controls atau biaya pengendalian. Jadi kalau pengendaliannya sedikit, biayanya kecil. Jadi kalau semakin banyak pengendaliannya, maka biayanya akan semakin besar. Lalu yang ketiga adalah yang berbentuk U, yang kayak gini. Di tengah-tengah itu adalah total cost of risk atau total biaya risiko. Jadi total biaya risiko itu kita dapat dari biaya pengendalian ditambah potensi kerugian. Dia kan kayak gini, berarti awalnya itu kerugian kita besar, nah di tengah itu merupakan yang udah agak menurun itu total biaya paling rendah atau titik optimal kita. Nah di akhir dia naik lagi karena biaya kontrolnya semakin mahal. Nah, di figur 16.4 itu dibagi jadi 3 part. Di awal, yaitu yang di kiri grafik, itu adalah cost effective controls. Jadi, jika perusahaan mulai menambah pengendalian, kerugian bisa turun banyak dengan biaya yang masih kecil. Karena itu, pengendalian di bagian ini efektif dan sebanding dengan biayanya, atau cost effective. Yang kedua adalah bagian tengah. Bagian tengah adalah judgment required, atau atau menambah pengendalian masih bisa mengurangi resiko, tapi perusahaan itu harus mempertimbangkan dulu apakah biaya tambahan itu memang perlu atau tidak. Lalu terakhir yang di bagian kanan atau further controls not cost effective. Jadi kalau pengendalian terus ditambah, biayanya makin mahal, tetapi pengurangan kerugiannya cuma dikit, maka pengendalian tambahan itu udah nggak efektif lagi secara biaya. Jadi intinya perusahaan itu harus mencari titik yang paling pas, yaitu saat biaya pengendalian dan juga risiko kerugian sama-sama berada pada tingkat yang paling rendah. Nah, jenis pengendalian yang mungkin diterapkan dapat dicantumkan dengan menggunakan format yang pertama preventive controls atau pengendalian pencegahan, lalu corrective controls atau pengendalian perbaikan, yang ketiga directive controls atau pengendalian pengarahan, yang keempat detective controls atau pengendalian pendeteksian. Nah, ketika kita memilih dan menerapkan pengendalian, itu penting untuk memastikan bahwa pengendalian yang dipilih bersifat efektif dari segi biaya. Nah, jadi yang tadi saya jelaskan adalah risk treatment adalah tindakan untuk mengurangi kemungkinan dan juga dampak. Jadi organisasi harus memilih pengendalian yang efektif dari segi biaya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur, strategi, and protocols. RASP atau Risiko Arsitektur, Strategi, dan Protocols memberikan gambaran mengenai kerangka kerja manajemen risiko dalam organisasi sehingga dapat membantu menjelaskan bagaimana risiko dikelola dan dalam konteks apa manajemen risiko dilakukan. Yang pertama ada pernyataan kebijakan manajemen risiko. Jadi bagian yang paling penting dari RASP adalah pernyataan kebijakan manajemen risiko. Pernyataan ini berisi strategi umum organisasi dalam menghadapi dan mengelola risiko. Nah, biasanya pernyataan ini menjadi bagian awal dari buku panduan atau manual manajemen risiko yang dijelaskan yang pertama tentang peran dan tanggung jawab setiap pihak dalam manajemen risiko, dan yang kedua prosedur atau protokol yang harus diikuti ketika menghadapi risiko. Yang kedua, manual manajemen risiko. Ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang mendukung proses manajemen risiko dalam organisasi. Nah, menurut standar BSI Group BS 31100, manual ini harus memuat beberapa hal utama, yaitu yang pertama yaitu strategi, arsitektur, protokol, dan protokol. Strategi ini menjelaskan tujuan organisasi dalam mengelola risiko serta komitmen organisasi untuk melaksanakan manajemen risiko secara serius. Kemudian yang arsitektur ini menjelaskan bagaimana organisasi mengatur sistem manajemen risiko, termasuk rencana, hubungan kerja antar bagian, tanggung jawab, sumber daya, proses, dan kegiatan yang mendukung pengelolaan risiko. Yang ketiga, protokol ini menjelaskan bahwa kerangka kerja manajemen risiko harus terintegrasi dengan kebijakan strategis dan operasional organisasi secara keseluruhan.
Selanjutnya yaitu RASP sebagai konteks manajemen risiko. Nah, secara keseluruhan RASP itu menggambarkan konteks manajemen risiko dalam organisasi. Komponennya meliputi ada 3, ada strategi risiko, arsitektur risiko, dan protokol risiko. Strategi risiko ini menjelaskan tujuan utama organisasi dalam mengelola risiko. Biasanya hanya berupa pernyataan singkat atau satu halaman yang menjelaskan arah kebijakan manajemen risiko organisasi. Atau pernyataan singkat ini disebut kebijakan manajemen risiko atau risk management policy menurut ISO Guide 73. Kemudian arsitektur risiko ini menjelaskan bagaimana informasi tentang risiko dikomunikasikan di seluruh organisasi serta bagaimana struktur pengelolaan risiko dibentuk. Dan yang terakhir, protokol risiko ini adalah sistem, standar, dan prosedur yang digunakan untuk menjalankan strategi risiko. Selanjutnya yaitu dokumentasi manajemen risiko. Nah, organisasi besar biasanya memiliki pedoman manajemen risiko yang terdokumentasi. Nah, jenis dokumentasi yang dibutuhkan ini berbeda-beda tergantung ukuran, jenis, dan kompleksitas organisasi. Nah, beberapa dokumen yang biasanya ada itu catatan administrasi manajemen risiko, rencana respon dan perbaikan risiko, laporan kejadian dan rekomendasi, laporan kinerja dan pemantauan risiko. Kemudian hubungan dengan tata kelola risiko. Jadi, kerangka kerja manajemen risiko adalah bagian dari tata kelola risiko organisasi atau risk governance. Jadi, artinya manajemen risiko harus menjadi bagian dari sistem pengelolaan organisasi secara keseluruhan, bukan hanya kegiatan tambahan. Selanjutnya di sini ada struktur risk management framework atau RASP. Yang pertama ada risk management arsitektur atau arsitektur manajemen risiko. Ini menjelaskan struktur organisasi dalam mengelola risiko dan bagaimana tanggung jawabnya dibagi. Hal-hal yang termasuk dalam arsitektur risiko antara lain struktur komite dan ruang lingkup tugas, peran dan tanggung jawab, pelaporan internal, pengendalian pelaporan eksternal, pengaturan jaminan manajemen risiko, dan anggaran dan sumber daya. Kemudian ada risk management strategy atau strategi manajemen risiko. Nah, strategi risiko ini menjelaskan arah dan tujuan organisasi dalam mengelola risiko. Ada beberapa hal. Yang pertama, filosofi manajemen risiko, integrasi manajemen risiko, risk appetite atau tingkat risiko yang bersedia diterima oleh perusahaan. Kemudian ada benchmark risiko atau standar atau batasan untuk menentukan apakah suatu risiko signifikan atau tidak. Kemudian ada teknik penilaian risiko dan ada prioritas risiko tahunan. Selanjutnya juga ada risk management protocols atau protokol manajemen risiko. Jadi protokol risiko adalah prosedur, aturan, dan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko. Contohnya alat dan teknik manajemen risiko, sistem klasifikasi risiko, prosedur penilaian risiko, aturan dan prosedur pengendalian risiko, penanganan insiden dan kejadian, dokumentasi dan pencatatan, pelatihan dan komunikasi, prosedur audit, dan pelaporan risiko. Selanjutnya ada siklus proses manajemen risiko. Di sini ada 4 siklus proses. Yang pertama, risk identification and assessment atau mengidentifikasi dan menilai risiko. Jadi organisasi ini harus menemukan potensi risiko, menilai kemungkinan terjadinya risiko, dan menilai dampak risiko terhadap organisasi. Siklus yang kedua, risk treatment atau menentukan cara menangani risiko. Entah itu dari menghindari risiko, mengurangi risiko, memindahkan risiko, misalnya melalui asuransi dan menerima risiko. Siklus yang ketiga yaitu risk monitoring atau memantau risiko secara terus-menerus. Nah, ini berfungsi untuk memastikan risiko tetap terkendali dan tindakan pengendalian berjalan efektif. Dan siklus yang terakhir yaitu risk reporting atau melaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Hal ini membantu manajemen dalam mengambil keputusan dan mengevaluasi pengelolaan risiko. Selain itu, ada faktor pendukung proses manajemen risiko, yaitu governance and leadership, atau kepemimpinan dan arah dalam penerapan manajemen risiko.
Kemudian ada integration atau integrasi dengan seluruh organisasi. Yang ketiga, collaboration atau kerjasama. Yang keempat, communication dan consulting, yaitu komunikasi mengenai risiko dan konsultasi dengan pihak yang terkait. Di sini saya akan menjelaskan risk arsitektur. Arsitektur risiko menetapkan jalur komunikasi untuk pelaporan isu dan peristiwa manajemen risiko serta mengalokasikan kepemilikan risiko tertentu di dalam organisasi. Agar manajemen risiko dapat sepenuhnya terintegrasi ke dalam proses dan operasi inti suatu organisasi, diperlukan pernyataan yang jelas tentang tanggung jawab manajemen risiko. Aspek-aspek dalam mengelola risiko yaitu yang pertama, pengembangan strategi dan standar risiko. Kedua, penerapan standar dan prosedur yang telah disepakati. Ketiga, melakukan audit kepatuhan terhadap standar yang telah disepakati. Arsitektur risiko menunjukkan hubungan antara berbagai komite yang telah dibentuk di dalam organisasi dan juga akan mencakup detail laporan yang diterima dan dibutuhkan oleh masing-masing komite. Aspek penting dari arsitektur risiko adalah untuk memastikan bahwa prosedur eksplorasi risiko tertanam dalam organisasi termasuk pengaturan pelaporan pelanggaran yang sesuai. Baik, berikutnya mengenai strategi manajemen risiko. Jadi penting sebuah organisasi itu untuk memiliki strategi yang jelas terkait manajemen risiko. Nah, strategi manajemen risiko itu biasanya dijelaskan dalam pernyataan kebijakan manajemen risiko. Nah, strategi ini itu harus didasari pada pendekatan umum organisasi terhadap risiko dan bagaimana risiko tersebut itu dikelola. Salah satu komponen yang penting dari manajemen strategi risiko adalah adanya keterlibatan manajemen risiko terhadap strategi, taktik, operasional, dan juga kepatuhan atau STOC. Nah, untuk menetapkan strategi manajemen risiko, organisasi itu perlu membuat beberapa keputusan penting mengenai risk appetite atau tingkat risiko yang bersedia diterima oleh suatu organisasi. Nah, risk appetite ini berdasarkan 3 hal utama. Yang pertama, peluang investasi, lalu penerimaan terhadap pengendalian, dan toleransi terhadap bahaya. Nah, penting juga untuk memastikan bahwa risk appetite itu masih berada dalam kapasitas resiko total organisasi atau risk capacity. Oleh karena itu, organisasi itu perlu menentukan bagaimana kapasitas resiko dihitung serta bagaimana total paparan resiko. Organisasi itu dicatat dan digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, mengukur total paparan resiko merupakan bagian penting dari manajemen resiko operasional. Selain itu, organisasi juga harus membuat keputusan mengenai proses-proses risiko yang akan diterapkan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana merancang dan melaksanakan inisiatif manajemen risiko yang direncanakan agar dapat memenuhi kebutuhan strategi risiko. Nah, strategi manajemen risiko akan menjelaskan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Nah, strategi ini juga itu dapat menetapkan tingkat kematangan manajemen risiko atau risk maturity yang diinginkan, serta menjelaskan kontribusi yang diharapkan dari kegiatan manajemen risiko. Nah, pada akhirnya, strategi manajemen risiko itu menentukan bagaimana kegiatan manajemen risiko diselaraskan dengan aktivitas lain serta dalam organisasi, serta seberapa besar peran yang diharapkan dari manajemen risiko dalam mendukung tujuan organisasi. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai kerangka manajemen risiko atau RASP yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu risk arsitektur, risk management strategi, dan risk management protokol atau protokol manajemen risiko. Nah, risk arsitektur itu menjelaskan mengenai struktur dan tanggung jawab dalam pengelolaan risiko, sedangkan risk management strategi menjelaskan arah dan pendekatan organisasi dalam menghadapi risiko. Setelah struktur dan strategi ditentukan, maka organisasi perlu memiliki pedoman yang menjelaskan bagaimana proses manajemen risiko ini dijalankan dalam praktik. Nah, pedoman inilah yang disebut dengan risk management protokol atau protokol manajemen risiko. Nah, pengertian dari protokol manajemen risiko sendiri yaitu
Protokol manajemen risiko merupakan pedoman operasional yang menjelaskan berbagai aktivitas dalam pengelolaan risiko serta bagaimana aktivitas tersebut dilakukan dalam organisasi. Nah, protokol ini biasanya tercantum dalam manual manajemen risiko yang mengatur tanggung jawab, prosedur, serta pedoman dalam pelaksanaan manajemen risiko. Intinya, protokol adalah panduan praktis menjalankan manajemen risiko. Nah, di sini peran protokol dalam manajemen risiko sendiri yaitu protokol manajemen risiko membantu organisasi memastikan bahwa proses pengelolaan risiko dilakukan secara sistematis dan juga konsisten. Nah, selain itu, protokol juga memberikan arahan kepada manajer dan juga staf mengenai bagaimana risiko harus dinilai, dilaporkan, dan juga dikelola. Nah, di bagian ini, protokol juga membantu menjalankan kebijakan risiko, mengatur prosedur penilaian risiko, dan juga mengatur sistem pelaporan risiko. Nah, selanjutnya yaitu penilaian dan juga pelaporan risiko. Nah, dalam protokol manajemen risiko, organisasi perlu menetapkan prosedur tertulis untuk melakukan penilaian risiko. Nah, penilaian ini biasanya dilakukan terhadap berbagai aktivitas organisasi seperti strategi, proyek, maupun kegiatan operasional sehari-hari. Dalam protokol manajemen risiko juga diatur bagaimana proses pelaporan risiko dilakukan. Hal ini mencakup frekuensi laporan, isi laporan, serta pihak yang bertanggung jawab menyusunnya. Nah, frekuensi laporan risiko ini menunjukkan seberapa sering laporan risiko dibuat, misalnya secara bulanan, triwulan, atau ketika terjadi risiko yang signifikan. Nah, isi laporan risiko ini biasanya memuat jenis risiko, tingkat kemungkinan dan dampaknya, serta tindakan pengendalian yang dilakukan. Nah, pihak yang menyusun laporan ini umumnya disusun oleh manajer unit kerja atau tim manajer risiko, lalu dilaporkan kepada manajemen atau komite risiko. Nah, selanjutnya kita masuk ke dokumen manajemen risiko. Protokol manajemen risiko mengatur pencatatan dan juga dokumentasi risiko untuk memantau kejadian risiko, mengevaluasi pengelolaannya, serta menyediakan informasi bagi audit dan pengambilan keputusan. Nah, di sini dokumen manajemen risiko itu dibagi menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama ada tata kelola risiko atau risk governance, yaitu mengatur kebijakan dan pengawasan manajemen risiko. Contohnya yaitu kebijakan manajemen risiko, prosedur risiko, dan juga pelatihan kesadaran risiko. Yang kedua yaitu penanganan risiko atau risk response, dokumen yang berkaitan dengan tindakan organisasi dalam menangani risiko. Nah, contohnya yaitu daftar risiko, standar pengendalian risiko, dan juga rekomendasi perbaikan. Nah, dokumen yang ketiga yaitu laporan kejadian risiko atau event report, dokumen yang mencatat berbagai kejadian atau insiden yang terjadi. Contohnya yaitu laporan kerugian, laporan kejadian insiden, dan rencana kelangsungan bisnis. Nah, yang keempat ada kinerja manajemen risiko atau risk performance, yaitu dokumen yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen risiko. Contohnya yaitu laporan audit internal, laporan manajemen risiko unit, dan laporan eksternal. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada Risk Management Manual. Manual manajemen risiko merupakan dokumentasi terpadu yang memuat kebijakan, tanggung jawab, serta prosedur dan pedoman kerangka kerja manajemen risiko dalam suatu organisasi. Penyusunannya itu dapat dilakukan secara proporsional, di mana kedalaman dokumentasi itu disesuaikan dengan tingkat risiko dan skala aktivitas organisasi agar tetap selaras dengan kegiatan operasional lainnya. Secara strategis, manual ini tuh berperan dalam menetapkan standar pemantauan kinerja serta menjadi sarana komunikasi formal untuk memastikan seluruh aktivitas risiko terkelola dalam konteks yang jelas dan terukur. Dokumen ini wajib diperbarui setiap tahun untuk memastikan keselarasan dengan best practice terbaru dan dinamika bisnis. Pembaruan rutin itu dapat membantu dewan atau board tetap fokus pada risiko signifikan dan memastikan manajemen risiko tetap menjadi aktivitas yang dinamis. Lalu di sebelah kanan ini terdapat tabel yang merupakan jenis dokumentasi manajemen risiko. Jadi dokumentasi ini tuh terbagi menjadi 4 kategori utama. Yang pertama ada risk governance atau tata kelola. Ini merupakan akarnya yang berisi kebijakan risiko, pernyataan sikap organisasi terhadap risiko spesifik, hingga catatan pelatihan kesadaran risiko bagi karyawan. Lalu yang kedua ada risk response atau respon risiko.
Jadi di sini itu tempat di mana kita mencatat hasil asesmen seperti risk register dan standar kontrol yang kita tetapkan untuk memitigasi risiko tersebut. Lalu yang ketiga, ada event reports atau laporan kejadian yang berfungsi sebagai catatan sejarah dan pembelajaran. Apabila terjadi kerugian, klaim, atau insiden near miss, semuanya didokumentasikan di sini bersama dengan rencana pemulihan bencana atau atau biasa disebut dengan BCP atau DRP. Dan yang terakhir atau yang keempat, ada risk performance atau kinerja risiko. Bagian ini itu untuk mengevaluasi apakah sistem ini tuh bekerja. Isinya tuh meliputi laporan audit internal, penilaian mandiri atau self-assessment, hingga laporan pengungkapan eksternal. Kemudian di sini ada risk management documentation. Nah, apa sih risk management documentation? Jadi di sini risk management documentation itu adalah dokumentasi manajemen risiko yang berisi panduan, terus prosedur dan juga kebijakan untuk mengelola risiko dalam organisasi. Nah, sifatnya itu tidak tetap, tapi bisa berbeda-beda sesuai dengan jenis organisasi dan juga strategi risikonya. Terus biasanya disusun dalam risk management manual yang memuat kebijakan dan juga prosedur risiko. Kemudian fungsi utama dari risk management documentation itu adalah menetapkan prioritas manajemen risiko organisasi. Terus dia juga menjelaskan struktur manajemen risiko dalam organisasi dan memberikan panduan kepada manajer tentang tanggung jawab pengendalian risiko. Terus biasanya isi umum dari risk guidelines itu adalah prosedur keuangan dan otorisasi. Terus yang kedua pengaturan asuransi organisasi. Terus yang ketiga tanggung jawab kontrol manajer. Kemudian yang keempat ada manajemen risiko proyek. Terus yang kelima ada pelaporan dan investigasi insiden. Terus yang keenam itu ada perencanaan reaksi terhadap kejadian. Terus yang terakhir yaitu pengendalian risiko fisik seperti keamanan, keselamatan dan juga lingkungan. Nah, di sini tujuan dari penerapannya yaitu yang pertama adalah untuk mengintegrasikan risk management dengan proses perencanaan organisasi. Terus juga dia di situ membantu manajer mempertimbangkan dampak risiko dalam pengambilan keputusan.